Apakah microwave membuat makanan menjadi berbahaya? Pernah tidak Sobat Live mendengar orang tua kita bilang, jangan terlalu sering pakai microwave, nanti makanannya jadi beracun. Atau mungkin kita sendiri merasa khawatir setiap kali panaskan makanan di microwave, takut radiasi atau zat berbahaya. Apakah kekhawatiran ini benar atau salah? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Live. Living Fullness to Eternity. 5 bahaya microwave yang perlu diwaspadai. Menariknya ya sahabat live, kekhawatiran penggunaan microwave itu berbahaya atau tidak ternyata sebagian benar dan sebagian salah. Faktanya penelitian terbaru di jurnal Food Chemistry tahun 2025 ungkapkan bahwa memanaskan plastik dalam microwave bisa lepaskan 4,2 juta hingga 1,2 miliar mikroplastik di dalam makanan kita. Bahkan wadah berlabel microwave safe sekalipun. Lebih mengejutkan lagi, penelitian dari LEPE sekarang menjadi BRIN tahun 2019 temukan bahwa 68% masyarakat Indonesia menggunakan wadah plastik yang tidak sesuai standar keamanan pangan saat memanaskan makanan di microwave. Padahal sahabat live, masalahnya bukan pada microwave-nya, tapi pada cara kita menggunakannya. Mari sahabat live kita bahas bersama fakta lengkap tentang microwave dan makanan. Fakta pertama, wadah plastik melepaskan bahan kimia berbahaya BPA atau BPA dan ftalat. Sahabat live, ini adalah bahaya paling serius dari penggunaan microwave. Tapi bukan karena microwave-nya, tapi wadah yang kita gunakan. Jadi begini mekanismenya, menurut penelitian dari National Institute of Environmental Health Sciences sebut bahan kimia plastik bisa terlepas saat terkena suhu panas dalam microwave. Dua zat berbahaya utama itu adalah bisphenol A atau BPA dan ftalat. Nah, BPA adalah zat adiktif yang bantu buat plastik keras tapi bening. Sedangkan ftalat digunakan untuk buat plastik lunak dan lentur. Bayangkan sahabat live, saat plastik dipanaskan, zat-zat kimia ini mencair dan bercampurlah dengan makanan kita. Yang lebih mengkhawatirkan, baik BPA maupun ftalat diyakini bisa ganggu efek biologis testosteron dan estrogen saat masuk ke tubuh kita. Ini yang disebut endocrine disruptor atau pengganggu hormon. Penelitian di The American Journal of Medicine bahkan tegaskan bahwa kedua zat ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Yang paling menyedihkan, label microwave safe pada wadah plastik hanya menunjukkan bahwa plastik tersebut tidak akan meleleh atau pecah saat dipanaskan. Tapi bukan berarti aman dari pelepasan bahan kimia. Bahkan toksikologis Kelly Johnson Arbor tegaskan wadah yang diberi label bebas BPA ini masih mungkin mengandung bahan kimia bisphenol yang berpotensi berbahaya lainnya. Jadi sahabat live, kalau kita terus menggunakan wadah plastik di microwave kita sebenarnya sedang meracuni diri sendiri secara perlahan. Harus kita hentikan. Dan yang kedua, mikroplastik dan nanoplastik masuk ke makanan kita. Nah, yang ini sangat mengejutkan sahabat live. Ternyata memanaskan plastik dalam microwave tidak hanya melepaskan zat kimia, tapi juga partikel plastik kecil yang disebut mikroplastik dan nanoplastik. Jadi begini faktanya, penelitian terbaru tunjukkan bahwa dengan kita memanaskan plastik dalam microwave, ini bisa lepaskan 4,2 juta hingga 1,2 miliar mikroplastik dan nanoplastik ke dalam makanan kita. Bayangkan sahabat live, miliaran partikel plastik yang tidak terlihat mata kita bisa masuk ke tubuh kita setiap kali kita makan. Nah, kalau sudah masuk ke tubuh kita, terus bagaimana? Ternyata partikel plastik ini tidak hanya lewat begitu saja. Mereka akan menumpuk di hati, di ginjal, jantung, bahkan bisa tumpuk di otak kita.
Jadi begitu masuk ke dalam tubuh, mikroplastik bisa picu peradangan kronis. Lebih parah lagi, mikroplastik bisa ganggu hormon tubuh kita dan tingkatkan risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, bahkan kanker. Penelitian terbaru tunjukkan hubungan antara mikroplastik dengan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, dan bahkan hingga masalah kesuburan. Sahabat life bisa jadi susah punya anak. Bahkan ditambahkan, rata-rata manusia menelan mikroplastik sebanyak 5 gram setiap minggunya. Itu setara dengan berat satu kartu kredit. Jadi sahabat live, setiap kali kita memanaskan makanan dalam wadah plastik di microwave, kita menambah koleksi mikroplastik di dalam tubuh kita yang bisa timbulkan masalah kesehatan serius. Patut kita cegah. Ketiga, gangguan hormon yang mempengaruhi kesuburan dan tumbuh kembang anak. Sahabat life, ini yang sangat mengkhawatirkan terutama untuk keluarga muda yang ingin punya anak. BPA yang terlepas dari plastik saat dipanaskan bisa meleleh dan tercampurlah dalam makanan kita. Jadi begini dampaknya. Jika bahan ini termakan dan masuk ke dalam sistem pencernaan kita, dampaknya bisa pengaruhi sistem endokrin yang memproduksi hormon estrogen dan testosteron. Dalam kata lain, BPA bisa beralih sifat menjadi racun bagi tubuh. Penelitian tunjukkan bahwa senyawa bisphenol A bisa turunkan jumlah sel telur yang sehat dan kualitas sperma. Ini yang buat pasangan sulit punya anak. Senyawa ini juga berkaitan erat dengan penyakit endometriosis dan sindrom ovarium yang pengaruhi kesuburan wanita. Yang lebih parah lagi, studi dari Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology di tahun 2018 nyatakan bahwa ftalat bisa sebabkan gangguan sistem reproduksi dan perkembangan anak, serta tingkatkan resiko obesitas dan gangguan metabolik. Bayangkan sahabat life, paparan BPA bisa tempatkan anak-anak pada peningkatan resiko untuk pengembangan gangguan belajar, perilaku, dan suasana hati tertentu karena otak mereka masih berkembang. Dan beberapa kondisi yang perlu diwaspadai adalah gangguan belajar dan perilaku seperti ADHD, gangguan kecemasan, dan depresi. Jadi sahabat live, jika kita gunakan wadah plastik di microwave, bukan hanya bisa bahayakan diri kita sendiri, tapi juga masa depan anak-anak kita. Yang keempat, pemanasan tidak merata sebabkan bakteri bertahan. Kalau masalah yang satu ini adalah masalah dari microwave itu sendiri, sahabat live. Berbeda dengan kompor yang mampu panaskan makanan dari luar ke dalam secara merata. Microwave bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi begini prosesnya. Gelombang mikro memanaskan makanan dengan cara membuat molekul air di dalam makanan bergetar cepat sehingga menghasilkan panas. Tapi masalahnya, pemanasan ini sering tidak merata sahabat life. Bisa ada bagian yang sangat panas dan ada titik dingin yang masih kurang panas. Bayangkan sahabat life, seperti kita memasak nasi tapi sebagian sudah matang, sementara sebagian lagi masih mentah. Nah, di titik dingin inilah bakteri berbahaya bisa bertahan hidup. Misalnya, nasi yang sudah disimpan lama bisa mengandung bakteri Bacillus cereus yang sangat berbahaya tentunya. Kalau nasi ini dipanaskan di microwave tapi tidak merata, bakteri di titik dingin akan tetap hidup dan bisa sebabkan keracunan makanan. Begitu juga dengan ayam mentah yang mengandung salmonella. Kalau pemanasannya tidak merata, bakteri ini tetap bertahan dan bisa buat kita jadi sakit perut, diare, bahkan demam tinggi. Jadi sahabat life, bukan berarti microwave tidak bisa membunuh bakteri ya. Tentu bisa. Tapi hanya kalau makanannya dipanaskan merata minimal 74 degree Celcius. Yang kelima, beberapa makanan kehilangan nutrisi drastis atau jadi berbahaya. Nah, yang terakhir ini menarik sahabat life. Ternyata tidak semua makanan itu cocok dipanaskan dengan microwave. Kenapa? Karena ada makanan yang bisa kehilangan nutrisi penting atau bahkan ada yang malah bisa berubah jadi berbahaya.
Jadi begini penjelasannya. Meskipun secara umum microwave justru lebih baik ya dalam hal mempertahankan nutrisi dibanding merebus. Karena waktu memasak lebih singkat. Nah, ada beberapa pengecualian penting ternyata. Nah, penelitian tunjukkan bahwa brokoli kehilangan 97% antioksidan flavonoid saat dipanaskan di microwave. Bandingkan dengan hanya 66% saat direbus. Bawang putih juga kehilangan senyawa anti kankernya hanya dalam 1 menit di microwave. Sayuran berdaun hijau juga mengandung nitrat yang bisa berubah menjadi nitrosamin atau zat karsinogenik saat dipanaskan di microwave. Belum lagi masalah keamanan. Contohnya telur rebus bisa meledak di microwave karena tekanan uap di dalamnya. Asi perah juga bisa kehilangan antibodi penting yang dibutuhkan bayi. Dan makanan berlemak tinggi seperti daging bisa lebih banyak menyerap bahan kimia dari wadah plastik. Tapi percaya tidak, Sobat Life, yang paling berbahaya adalah memanaskan kembali nasi yang sudah disimpan lama. Bahkan setelah dipanaskan ulang, spora bakteri Bacillus cereus bisa tetap hidup dan memproduksi racun yang sebabkan muntah dan diare parah. Jadi sahabat live bukan berarti kita harus berhenti pakai microwave. Tapi kita harus tahu makanan mana yang aman dan mana yang tidak jika kita panaskan pakai microwave. Lantas kalau sudah tahu fakta-fakta ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama yang paling penting, hentikan penggunaan wadah plastik di microwave. Bahkan yang berlabel microwave atau BPA free. Ini sudah terbukti secara ilmiah ya bahwa wadah ini tetap melepaskan bahan kimia berbahaya. Mari coba kita gunakan hanya wadah kaca tahan panas, keramik, atau piring kertas tanpa lapisan plastiknya di sana. Dan kedua, pastikan pemanasan merata. Caranya, coba kita putar wadah kalau microwave tidak punya turntable otomatisnya. Dan pastikan suhu minimal 74 degree Celcius di semua bagian makanan untuk bisa bunuh bakteri. Ketiga, hindari memanaskan makanan tertentu di microwave. Contohnya nasi yang sudah disimpan lama lebih dari 2 jam di suhu ruangan. Kemudian daging mentah atau ayam lebih aman jika dimasak di kompor. Dan telur rebus utuh bisa meledak dan asi perah bisa kehilangan antibodinya. Sayuran berdaun hijau dalam jumlah besar akan merubah nitrat jadi nitrosalim. Bisa jadi karsinogen. Dan bawang putih bisa kehilangan senyawa anti kankernya. Dan yang keempat, gunakan penutup yang aman. Tutup makanan dengan piring keramik atau tutup kaca khusus microwave agar bisa cegah percikan. Jangan gunakan plastik wrap atau aluminium foil ya sahabat life. Dan yang kelima, perhatikan durasi dan suhu. Jangan memanaskan makanan terlalu lama sahabat life. Karena bisa bikin nutrisi rusak, gunakanlah suhu tepat dan waktu yang cukup untuk memanaskan merata. Dan yang keenam adalah bersihkan microwave secara teratur. Sisa makanan yang menempel bisa jadi sarang bakteri. Dan tips terakhir adalah, mari Sobat Live, periksa kondisi microwave kita. Pastikan pintu tertutup rapat dan tidak ada kerusakan karena microwave yang rusak bisa bocor radiasinya. Ya, meskipun risiko ini sangat kecil kalau microwave dalam kondisi baik. Sebagai kesimpulan kita, sahabat live, jadi sudah terbukti ya bahwa microwave itu sendiri sebenarnya aman dan tidak membuat makanan kita jadi berbahaya jika kita tentunya berbijak dalam penggunaannya. Dari bahaya wadah plastik yang melepaskan BPA dan ftalat, miliaran mikroskopik plastik yang masuk ke makanan, gangguan hormon yang pengaruhi kesuburan dan pemanasan tidak merata ini bisa biarkan bakteri bertahan. Hingga beberapa makanan yang kehilangan nutrisi atau menjadi berbahaya. Semua ini bisa dihindari kalau kita tahu cara yang benar. Yang perlu sahabat life ingat, masalahnya bukan pada teknologi microwave, tapi pada kebiasaan kita yang salah. Gelombang mikro adalah radiasi non-ionizing yang tidak sebabkan perubahan DNA atau mutasi genetik seperti sinar X atau radiasi nuklir. Nah, menurut FDA dan WHO,
Microwave aman digunakan asalkan kita ikuti panduan yang benar. Bahkan secara umum, microwave justru lebih baik dalam pertahankan nutrisi dibandingkan merebus atau menggoreng. Karena tidak gunakan minyak dan waktu memasaknya juga bisa sangat singkat. Jadi sahabat life ingat, kesehatan ada di tangan kita dan dimulai dari keputusan sederhana. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.